Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Alvan UMR. Di pagi kali ini kita akan membandingkan tentang ban dari Yamaha Lexi. Seperti apa perbandingan besar antara ban Yamaha Lexi dengan Aerox? Mari kita simak videonya, teman-teman. Jadi untuk dari sisi depan ini kelihatan ya, bahwasanya lebarnya itu sangat berbeda, teman-teman. Jadi untuk ukuran ban depan Aerox itu besarnya 120 ya. Oh, bukan 120, 110 ya. Jadi standarnya itu 110/70. Sedangkan ban standar Lexi ini ukurannya hanya 90/90. Jadi selisih banyak, teman-teman. Jadi selisih dua ya, selisih 2 step. Jadi 2 step lebih besar Yamaha Aerox. Ini ban standarnya. Biasanya kalau teman-teman modifikasi yang suka modif itu biasanya kalau Aerox itu di-upgrade bannya menjadi 120. Ini masih bisa. Cuman kalau Lexi, kalau menurut saya, kalau teman-teman mau upgrade 120 itu akan mentok, teman-teman. Sini Mas, sini Mas. Mentoknya itu di mana, teman-teman? Jadi mentoknya itu di bagian spakbor. Nah, mentoknya itu di sini, teman-teman. Jadi bagian spakbor yang belakang, nah ini yang belakang ini mepet dengan bannya. Jadi otomatis kalau teman-teman itu upgrade ban yang terlalu besar ya, itu akan mepet sekali, teman-teman. Jadi solusinya apa? Solusinya bisa teman-teman itu ganti dengan segitiga Aerox. Jadi segitiga Aerox ini kan lebih lebar ya. Cuman ini sudah upside down, sudah modifikasi, bukan yang asli nih ya. Ini upside down, cuman kurang lebih sama ini lebarnya dengan shock standarnya, ini standar Aerox-nya. Jadi solusinya seperti itu, teman-teman. Kalau dari sisi samping seperti ini ya, teman-teman. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini, teman-teman. Jadi sangat beda sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian belakang, teman-teman. Jadi untuk bagian belakang ini bannya Aerox, ukuran standarnya, standar pabrik ini 140/70. Ini ban bawaan motor Aerox dari standar pabrik, belum dimodifikasi. Dan biasanya orang yang melakukan modifikasi itu biasanya menambah satu step lebih besar sedikit ya, yakni ukuran 150/70. Kalau ini standar ya, cuman sudah diganti ya merek bannya, cuman ukurannya masih standar, masih sama-sama 140/70. Kalau ban belakang Lexi ini ukurannya 100/90. Jadi satu step lebih besar dibandingkan ban depan Lexinya. Karena ban depan Lexinya tadi 90/90. Kalau ini 100/90. Nah, yang bagian belakang ini teman-teman bisa mengupgrade tanpa merubah sesuatu apapun. Jadi meskipun di belakang ini diperbesar, misal dijadikan seperti punya Aerox itu 140, ini bisa, saya rasa bisa, teman-teman. Dan semisal kalau teman-teman itu ingin merubah peleknya, nah, ini bisa PNP, punya Aerox dipindah ke sini bisa PNP, teman-teman. Karena saya sudah lihat di video channel orang lain, itu ada yang merubah ban belakang Lexi dengan dengan pelek motor Aerox. Jadi ban belakang motor Aerox ini peleknya ya, sekaligus peleknya ini bisa masuk ke sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini cukup lebar, teman-teman. Nah, di sini untuk space-nya itu cukup lebar ya. Nah, ini cukup lebar. Jadi meskipun di upgrade atau di upsize ukuran 140/70, ini masih bisa, teman-teman. Beda dengan yang bagian depan, karena yang bagian depan itu mentok dengan spakbornya, teman-teman. Nah, ini. Jadi di bagian depan ini mentok dengan spakbor belakangnya. Mungkin kalau cuman dinaikin satu step ya, 100 ya, ukuran 100 ini masih bisa, teman-teman. Cuman kalau 110 apalagi 120 ini bakalan mentok sama ininya, teman-teman. Nah, ini kekurangannya kalau menurut saya.
Kalau di Aerox itu kan agak lebar ya, segitiganya lebar, terus kemudian bagian spakbornya juga lebar teman-teman. Karena ini spakbornya masih standar ini ya. Nah ini spakbornya masih standar, dan ini jarak ke bannya ini jauh teman-teman. Tidak sama dengan yang Lexi. Nah itu ya, di bagian dalam itu ya, itu kan jarak spakbornya sangat jauh teman-teman. Nah, cuman kalau di bagian performa, performa ini beda teman-teman. Jadi untuk Lexi ya, yang Lexi 155 ini 0,3 Newton meter. Nah, lebih besar dibandingkan dengan Aerox. Jadi torsinya itu lebih besar Lexi 0,3. Sama dengan NMAX atau New Aerox yang 2020. Kemudian yang New NMAX 2020 ini masih lebih besar ini teman-teman. Nah, makanya saya ambil motor ini karena saya penasaran ya. Karena tenaganya memang beda dengan Aerox dan NMAX sekalipun. Itu beda teman-teman. Dan kelebihannya lagi teman-teman, jadi di motor ini sudah ada banyak penyempurnaan teman-teman. Jadi di motor Lexi ini ada banyak penyempurnaan, termasuk di bagian rotor di sini ya, tempat magnetnya itu yang di dalam ini, tempat radiatornya ini sedikit lebih ringan, yang fungsinya itu untuk mengurangi vibrasi motor. Otomatis getaran motor itu, getaran mesin itu lebih minim. Alhasil motor itu lebih halus teman-teman. Jadi mesin motor itu lebih halus dibandingkan dengan Aerox, kemudian NMAX. Meskipun NMAX yang baru itu ya, yang NMAX 2020 maksud saya. Dan untuk perubahan yang paling besar di motor Lexi ini teman-teman, dibandingkan dengan Aerox, NMAX yang 2020 dengan yang 2016 itu ya, yang awal itu ya maksud saya, tahun lama, itu di bagian jalur olinya teman-teman. Jadi jalur olinya itu baru teman-teman, dan di bagian blok silindernya juga baru, di bagian tempat silindernya itu ya, itu putih bening seperti cermin, seperti kayak kita bisa mengaca saking bersihnya, saking halusnya itu ya, di bagian tempat blok silindernya. Jadi itu kata PT Yamaha, itu diklaim bisa menghilangkan vampir oli. Vampir oli itu maksudnya gimana teman-teman? Jadi ketika kita sudah memakai motor ini sekitar 1 bulan, terus kemudian kita ganti oli, itu ketika ganti oli itu kan biasanya olinya berkurang ya, tinggal sedikit. Jadi semisal dari 1 liter tinggal 500 mili misalnya. Nah untuk di bagian Lexi ini sudah aman, itu kata PT Yamaha. Jadi meskipun kita itu ganti oli sudah selama 1 bulan, itu olinya bakal aman. Jadi seperti itu teman-teman, tidak akan terjadi vampir oli, perkiraan seperti itu ya. Kalau segi persamaan, motor ini sudah sama-sama menggunakan SMG atau Smart Motor Generator teman-teman. Jadi Smart Motor Generator, jadi starter untuk menghidupkan motornya sudah sama-sama halus antara Lexi dan Aerox ini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk suara mesinnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, suara mesinnya lebih halus dibandingkan dengan Aerox ataupun NMAX. Nah, ini masih halus teman-teman ya. Nah ini halus, cuman kekurangannya kalau menurut saya punya Lexi ini, spakbor belakang ini getarnya kenapa? Mungkin penyebab salah satunya adalah karena sebelah kanan tidak ada shocknya teman-teman. Kalau di NMAX dan Aerox yang standar ini kan ada shocknya. Ini sebenarnya dual shock, cuman dimodifikasi ya teman-teman. Kalau ini kan cuma satu ya. Nah, jadi spakbor ininya agak getar-getar. Jadi kalau kendala pertama kalau menurut saya itu dari shock belakangnya itu cuma ada 1. Mungkin kalau ada 2 ini tidak akan getar teman-teman. Itu kalau menurut saya. Terus kalau yang motor satunya ini belum dibetulkan teman-teman. Coba dibagaikan. Yang Aerox ini belum dibetulkan. Karena
starter itu nyala ya, cuman ketika sudah hidup motornya mati teman-teman. Motornya mati sendiri. Mungkin ini pomnya ya, pomnya itu minta di servis. Ini di starter nyala, cuman mau mati terus gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa komen kira-kira apanya ya teman-teman. Kalau menurut saya ini antara itu ya, antara pomnya, karena biasanya kalau pom itu bak anunya sudah kotor di bagian bensinnya, bak bensinnya itu biasanya motor itu tidak normal, artinya kadang suka mati-matian gitu teman-teman. Karena kalau bensin itu sudah kotor, dalam artian tercampur air atau tercampur apa, itu biasanya di bagian itunya, di bagian apa namanya bang, pomnya ya, itu lumayan mahal kalau airnya teman-teman, sekitar 700 lebih ya. Jadi kalau kotor itu bisa berakibat pada pomnya bisa rusak. Ini mungkin besok-besok kita akan perbaiki dulu ya teman-teman. Kita akan perbaiki dulu. Jadi mungkin ke depan kalau memang motor ini tidak lewat, tidak saya jual, karena belum laku teman-teman ya, belum ada yang nawar juga. Mungkin teman-teman yang di daerah dekat sekitar sini ada yang mau beli motor ini, silakan ya. Kalau cocok harganya saya lepas, yang kalau tidak cocok saya pakai sendiri barangkali teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi secara fisik untuk bannya, karena kemarin itu ada yang nanya bang, ukuran ban motor Lexi itu berapa bang? Kok kayak dilihat kok kayak kecil? Ya memang tidak besar teman-teman. Tidak besar ban Lexi ini, cuman tidak ya terlalu kecil. Sedang lah. Sedang lah. Kalau menurut saya itu sedang, ukuran 100/90 dan depannya 90/90 itu sudah cukup sedang ya. Kalau dibandingkan dengan motor bebek yang ban dari motor Jupiter Z itu ya, seperti motor apalagi itu bang, motor yang Jupiter MX, nah, ini mungkin sedikit lebih besar sedikit ya, jadi terlihat lebih besar kalau dibandingkan motor itu. Cuman kalau dibandingkan dengan motor NMAX dan Aerox memang jauh teman-teman, karena ukurannya itu memang jauh. Jadi ukuran ban standar Aerox itu kan 140/70, kalau ini cuman 100/90 belakangnya, depannya 90/90. Terus kemudian ada yang tanya kemarin bang, itu untuk konsumsi BBM-nya berapa untuk Lexi mas? Untuk konsumsi bahan bakarnya sini bang, sini bang. Jadi kita bisa tahu dari speedometernya teman-teman. Jadi kita lihat di speedometernya, ini sudah jelas ya. Nah di sini ada tulisan namanya, jelas enggak bang? Nah, di sini ada tulisan namanya average. Nah, ini ya, average at full consumption ya. Jadi di sini 41,4 per kilometer. Jadi per liternya itu bisa menghabiskan 41,4 km dalam 1 liter. Lumayan irit lah, tergantung kita bawanya juga teman-teman. Kalau kita itu bawanya gaspol terus, seperti touring itu ya, itu bisa dapat 39 ya, 39 atau 38 ini untuk konsumsi bahan bakarnya per kilonya. Jadi per kilonya 1 liternya itu bisa mendapatkan 38-39 kalau kita buka gas tidak teratur. Cuman kalau kita hanya menggunakan harian, artinya tidak kebut-kebutan, cuman ke pasar gitu misal ya, ini bisa sampai 41, bahkan bisa 42 teman-teman. Cuman kalau di sini punya saya 41 ya, itu teman-teman. Jadi ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin yang menanyakan masalah berapa konsumsi bahan bakar kalau digunakan tiap hari. Jadi kalau punya saya segini ya, 41,4. Kemarin juga dapat 41,2 ya. Ini berarti sedikit lebih irit lagi karena saya jarang ngebut teman-teman. Baru kalau jauh gitu ya, misal pergi ke Pontianak atau ke Mempawah, pergi ke kota, itu biasanya agak ngebut teman-teman.
Dan kemarin saya juga udah ganti baut teman-teman, karena kemarin saya kan pasang windshield ini di Pontianak. Ini lumayan lumayan mahal harganya, karena bautnya sudah karat ya. Mungkin karena kurang bagus, jadi saya ganti bautnya dengan baut seperti ini, baut variasi. Nah ini ya, nah ini saya ganti dengan baut variasi. Nah ini mungkin kalau nanti ke depan plat nomornya sudah datang, ini saya nanti simpan sini ya, rencana ya, jadi terlihat lebih keren aja kalau menurut saya. Nah di sini juga ada tulisannya teman-teman. Nah ini dikasih bismillah supaya jadi doa untuk motor ini supaya selamat. Di sini juga ada tulisan Al-HakimMR YouTuber Kalbar. Nah ini kemarin dikeletekin sama anak saya ini hilang ya sedikit, tidak apa-apa lah. Ini jadi tambah keren aja teman-teman. Mungkin ini versi touring teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.